siang semuanya, apa kabar Anda? Lagi lagu-lagu kayak lagi sambil minum kopi gitu ya. Saya senang sekali Kak Ros, di luar di Jakarta hari ini hujan deras banget, tapi di dalam tetap tenang walaupun hangat. Karena kita akan sama-sama untuk Ruby No Secret. Oke, baiklah kita ke pojokan dulu ya. Seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini sebenarnya beritanya ya lumayan lah gitu ya. Oh ya, petir asli ya guys. Oke baik. Ini berita pertama ini dari salah satu anggota Smash ya, dulu Smash ya, ada Reza Anugrah gitu ya. Tahun 2000 berapa sih dia sempat nikah? 2018 kan sempat nikah, habis itu cerai tahun 2000 berapa tuh 2020 apa ya. Nah, tapi kemarin ada di salah satu postingannya mereka gitu ya. Kayaknya dia udah nikah lagi atau gimana, tapi nggak ada pengumumannya. Ini ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai DJ yang memanggilnya sebagai suami. Apakah ini suaminya atau ala-ala panggilan aja? Coba kita lihat story mereka berikut ini. Tinggal pas suami kerja. Hati-hati ya sayang. Love you. Tuh ya kan. Nah kalau kita cari lagi nih kapan sih ketemuannya, dari 19 September ya. 19 September tuh ada fotonya begini, mereka udah mulai sama-sama posting gitu ya. Reza gambar orang, kalau si namanya Joyce ya. Joyce ada captionnya where does love come from, terus nge-tag Reza Anugrah, terus ada heartnya, terus dibales heart. Kita belum tahu ya ini udah nikah atau dibiasakan sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh ya belum apa-apa panggilnya suami istri. Ya kalau belum jadi suami jadi panggil suami ya kan. Nanti kalau udah jadi suami beneran mau dipanggil apa? Ya kan? Ada jangan suka terlalu advance gitu ya. Coba komentar netizen. Udah nikah ya Kak, diam-diam aja. Iya, diam-diam aja. Baru mau memantaskan diri, tiba-tiba udah ada yang punya, katanya gitu. Lanjut berikutnya. Mengapa hatiku cenut-cenut lihat Reza udah nikah? Kapan nikahnya? Nanti kita tanya ya sama teman-teman yang lain ya. Tanyanya sama teman-teman yang lain bukan sama dia. Yang lain berikutnya ada komentar lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang kemarin lagi ramai juga yang menjadi sorotan kita dari dunia maya. Ya, ini kemarin viral di Twitter juga viral. Karena di salah satu aplikasi itu loh yang suka pesan-pesan makanan secara online itu ya kan. Itu sekarang kita bisa ngecek setahun itu kita menghabiskan berapa untuk pesan-pesan makanan gitu ya lewat aplikasi. Salah satu yang ngecek adalah Amanda Manopo ya. Ternyata dia posting dia sudah menghabiskan dalam setahun itu adalah 253.774.464 rupiah dari periode 2 November 2021 sampai 2 November 2022. Kayaknya aku bukan makanan yang harus aku cek. Kayaknya aku toko online. Aduh, tapi ya memang begitu ya. Nih ada banyak orang yang sampai komentarnya lucu-lucu sih. Coba kita lihat komentarnya ya. Dia kayaknya sering beli makanan buat kru atau keluarga gitu sih menurut gue. Dan dia nggak pakai diskon. Sekali pesan bisa 500.000 ke atas. Aku juga suka pesan, tapi aku pesan pakai aplikasi yang dipunyai oleh orang lain ya. Ya gitu ya, bagi-bagi diskon. Lanjut berikutnya. Bagaimana dengan Nagita Slavina ya, katanya gitu. Itu juga dia nggak ngecek tuh. Coba bilang suruh Gigi suruh ngecek deh berapa deh dia. Yang berikutnya ya, gue setahun cuma 200.000. Kebanyakan pakai diskon ya. Setahun cuma 200.000 tuh berarti dia jarang beli makan atau kebanyakan pakai diskon. Iya, lanjut berikutnya. Alhamdulillah ini menggerakkan ekonomi rezeki yang jualan itu. Kang ojeknya juga. Iya ya benar ya. Kita belanja dari apalagi kalau dari ya sering-sering lah, kecil-kecil tapi sering, yang penting gitu ya. Gitu nggak sih, terutama dari UMKM juga ya. Berikutnya, nggak ada. Oke, nggak ada yang mau ngecek juga, kalian berapa? Tolong dicek deh, siapa tahu di antara kalian itu ada yang lebih dari belanjanya Amanda Manopo. Kalau teman saya yang berikut ini dia berapa nih belanjanya, berapa nih? Kemarin ada sempat dia di podcast dia bilang statementnya dia pernah apa? Selingkuh. Pernah hampir punya niat. Hampir punya, emang iya, sama siapa sih Mel? Kita lihat profilnya Melanie Ricardo berikut ini. Sekaligus presenter kelahiran 1980 yang Juli lalu merayakan anniversary pernikahan ke-12 dengan Tyson James Lynch dan telah dikaruniai 2 anak ini mengaku sempat hampir berselingkuh saat rumah tangganya sedang tidak harmonis karena tiap bertemu Tyson selalu bertengkar. Namun ia mengurungkan niatnya karena khawatir meninggalkan jejak digital dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya.
Melanie yang pernah saling unfollow Instagram dengan Tyson bahkan beberapa kali dikabarkan akan bercerai ini sejak Tyson kembali ke Indonesia Mei lalu, kini hubungannya makin erat dan kerap membuat konten lucu bersama. Apa hikmah yang diambil Melanie Ricardo setelah 12 tahun pernikahannya yang diwarnai lika-liku? Dan bagaimana komentarnya soal isu perselingkuhan di kalangan rekan-rekan artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Salah satu bestie aku, Melanie Ricardo. Bestie. Makin langsing aja sih, Bu. Makin glowing loh. Kamu habis ngomongin diri sendiri, Besti. Kalau gue lihat foto-fotonya makin cantik, Kamu juga. makin lancip, makin tirus. Aduh, ulala bebe deh kakak gue ini. Jadi biasanya ya kalau aku tuh kalau Iya. ada orang yang makin langsing, makin cantik, aku Karena? selalu bawaannya emang curiga. Apalagi udah nikah lama, tiba-tiba dia langsing gini. Apa ini? Ada gitu apa kan? ini gitu ya. Ini Yes. apalagi Melanie nih kemarin seperti podcast dia bilang terlontar, dia bilang ini artikelnya, coba kita baca ya. Bunyinya adalah, Coba kita lihat. kalau saya sebut cowok pernah berpikir selingkuh. Kalau saya sebut cowoknya pasti kaget. Cowoknya gimana ciri-cirinya yang kamu pikirkan itu? Botak Ini juga. tuh ini tuh salah satu teman kita lagi temen berpodcast lo. sama gue. Sabar Ya, Bu, iya. Jadi ini bukan di konten gue ya. Aku ditanyakan karena kalau di konten gue pasti gue memilih pertanyaan-pertanyaan, menseleksi betul. Iya. Tapi kan saat kita berbarter konten kan aku tidak bisa Ya, betul. mengkontrol Ya. pertanyaan dari interviewer. Iya betul. Nah dia bertanya gini, dia bertanya adalah pernah nggak sepanjang Oh, pernah, 12 tahun menikah kepikiran untuk selingkuh? Have it cross your mind gitu bahwa Oh, ada iya, iya. misalnya pengen Pernah seru terlintas ya. nggak gitu? Dan aku bilang sebagai manusia yang banyak Biasa. kesalahannya ini gitu teman-teman ya, pasti namanya orang menikah misalnya ngeliat ih lucu, kumisnya gemes, pasti ada dong. Botaknya kayak lebih licin deh say, ada kan gitu kayak. Tapi kamu bilang katanya kalau sebut cowoknya pasti kaget. Berarti ada yang udah ditarget. Enggak, waktu berjauhan sama suami aku itu kan pasti kan pernah misalnya lucu deh ini segala macam. Kan aku pikir saat itu kan udah hempas gitu kan. Harus cari ini ya. Backup ya saya. Ya maksudnya kalau tertarik tapi tidak di following Oh. dengan bentuk aksi gitu. Oh, iya, Karena kan you know Kak, kalau misalnya cuma ngeliat kan boleh, tapi kalau misalnya we are following by action, diikuti dengan tindakan itu kan yang bahaya. Nggak ngayal-ngayal doang gitu ya. Ngayal doang gitu. Tapi orangnya nyata ada kan, kadang-kadang kalau kita ngayal-ngayal tuh bisa artis-artis luar negeri gitu ya. Temen mah ada, kalau temen ya. Bukan yang kamu target itu Orangnya ada. Ya masa kalau ngeliat ya pasti wujudnya. Ya masa maksudnya kenal gitu orangnya. Ya masa gua ngayalin anime gila kali lo. Iya udah ada. yang itu kan. Ada ya. Atau artis luar gitu. Kalau kamu artis sini. Lokal aja. Artis lokal. Kok artis sih? Jarang Enggak, terkenal maksudnya ya pernah kepikiran tapi tidak dijalankan. Oh iya. lah. Oh iya. Oke, jadi kalau menurut kamu nih Mel, Ya. selingkuh itu definisinya berarti apa? Kalau dari kamu ya, sisi kamu pribadi. Ini my personal opinion ya. Ya, Menurut aku sepanjang kita menikah bertahun-tahun dengan orang yang sama pasti ada kebosanan. Menurut aku tidak mungkin nggak bosan. Tapi kan balik lagi, aku selalu percaya bahwa life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Lu mau bercerai, that's your choice. Ada konsekuensinya, ada mungkin keenakannya buat lu. Karena gue tidak menjalani pernikahan lu. Tapi dengan pernikahan gue kemarin, gue melihatnya gue dipukulin sama suami gue enggak. Suami gue nggak bekerja enggak. Dia menafkahi sebisa dan semampu dia. Terus ada orang ketiga enggak. Jadi menurut gue semuanya masih dalam kontrol gitu loh Kak. Cekcok kita apa sih? Karakter. Iya. Ada kebosanan, yes. Makanya pada saat ngeliat orang lain, kalau gue nikah sama dia, mungkin masalahnya akan sama juga. Betul. You Ya know what? tetap ada masalah lah gitu kan. Ember, Iya. gitu. Ya jadi pertanyaannya adalah menurut definisi kamu itu disebut selingkuh itu kalau apa? Kalau sudah ada following by action. Action itu misalnya say hi. Atau ngobrol doang? More than that, misalnya ya udah Ketemu di ya ngopi-ngopi. udah sampai ada kata-kata yang lebih dari sekedar teman dong. kata-kata itu ya, kata-kata rayuan Udah flirting. bebek-bebepan Oh, ya bebek kan. manggil-manggil Mami Dedi padahal bukan Mami Dedi. Daripada dedi-dedi. Gitu Buat deh. kamu itu udah berbahaya ya. Menurut ya? gue sih itu udah crossing the lines lah. Oh, tapi Tyson tahu, maksudnya dia nonton nggak ini podcast? Enggak, dia nggak nonton podcast. tapi dia nonton melihat- acara ini. Aduh. Tapi dia melihat postingan yang kemarin gue kan klarifikasi dan gue mengucap terima kasih sama Insert Live karena sudah juga dengan cepat memperbaiki karena kan takutnya orang tuh jadinya Mikir yang jauh ya. Mikirnya jadi gue memang sudah berselingkuh dari Tyson, which is
Enggak. Never. Jadi itu hanya menjawab pertanyaan yang bunyinya adalah pernah nggak selama berapa tahun kamu nikah? 12 tahun. 13 tahun apa 12? Enggak tahu deh, 13 Sempat terlintas tahun. gitu. Yes. Ini lucu juga ya gitu ya. Gitu. Yes. Andai-andai lah gitu. Andai-andai lah, Say. Ada sebatas hayalan lah, Yes. gitu ya. Oke, baik. Sekarang saatnya kita bisik-bisik tetangga. Tetangga yang mana yang mau kita bahas? Tetangga terdekatnya dia ya. Satu yang pertama yang lagi ramai juga nih ya, dari postingannya Ayu Dewi. Dia mengucapkan selamat ulang tahun buat bapak dari anak-anakku. Oke ya, dan ada doa baiknya juga. Oke, begitu. Ini teman-teman dibalas ya sama teman-temannya geng-geng. Gue kayaknya komen juga ya. Tadeka kamu oh ya iya, kan? happy birthday Yolo. Aku manggil dia tuh Yolo. Yolo tuh siapa? Yolo tuh you only live once. Karena Ege tuh selalu punya prinsip bahwa dalam hidup tuh kita cuma hidup sekali. Jadi ya pokoknya do the best. Oh, do the best. Oke, ya. Ini yang menarik yang kita soroti adalah kalau banyak beberapa artis yang aku wawancara ya kan. Ada yang aku describe foto waktu itu. Dia sebut ini kalau kamu lihat foto pasanganmu ini apa yang terlintas cepat? Oh ya, itu bapaknya anak-anak gitu ya kan. Habis itu nggak berapa lama, Pernah kejadian maksudnya? iya ada. Oh, oke. Terus ada lagi yang dia mengucapkan selamat ulang tahun juga di Instagramnya buat bapaknya anak-anakku gitu. Nggak berapa lama, gitu ya. Berarti kalau gitu jangan ucapin, Say. Jangan sebut bapaknya anak-anak. Iya. Kalau kamu sendiri melihat kenapa sih? Kamu kalau nyebut Tyson bapaknya anak-anak atau suamiku? Atau nggak disebut? Bukan, aku kalau manggil dia Tuan Takur, iya kan? Biar aman ya. Karena dia memilih tanah sengketa Eke, gitu Boy, iya kan? Jadi gue punya panggilan khusus buat Pada dia. saat kamu lagi kesel-keselan sama dia, Iya, kan ada iya. momen tuh harus misalnya dia ulang tahun atau apa yang Kan aku nggak ucapkan, kan aku unfollow dan yang tahu itu dan mengangkat itu adalah Rumpi, iya kan? Gue inget loh. bukan cuma unfollow, kayaknya kamu blok ya, sehingga pada saat kamu follow si Tyson belum sempat follow back. Iya bener. I remember those days, iya. Ya memang banyak sebenarnya tanda-tanda bertebaran di luar sana ya. Betul. Kamu melihatnya begitu gak sih? Kadang-kadang kalau suka kepoin artis kan kamu suka wawancara kan pasti riset gitu. Iya, tapi menurutku gini sih Kak, kalau sekarang misalnya artis bercerai and then kadang-kadang netizen membangkitkan kembali podcast-podcast omongan-omongan Iya. artis mengenai pernikahan yang Iya. seidealnya. Kalau menurut aku sih it's a little bit unfair. Kenapa? Karena orang tidak ada yang menikah pengennya, oh nanti gue di Iya. tahun ke-3, tahun ke-4 gue mau cerai. Nggak ada. Tapi kadang-kadang hidup bisa berbeda. Iya. Oke, balik lagi gue nggak bisa bilang bahwa karena setiap pernikahan berbeda-beda, apa yang baik buat gue dan apa yang baik buat mereka mungkin berbeda. Jadi sometimes it's just not fair, nggak adil untuk orang karena lu tidak pakai sepatu mereka, lu nggak tahu. Misalnya contohnya, Yes. misalnya contohnya apa? Ya contohnya misalnya artis yang gue interview di kayaknya lovey-dovey banget. Tiba-tiba berapa tahun setelah itu mereka bercerai. Oh. I cannot judge. Aku tidak bisa menghakimi mereka karena gue tahu betul bahwa pernikahan itu bukan hal yang mudah. Oke, ya karena mungkin pada saat itu jawabannya adalah jawaban pada saat itu Exactly, gitu ya. yes. Pada saat ini udah beda lagi, kita nggak Betul. tahu ya kan. Atau ya memang kadang-kadang juga emang secara prinsip begitu Atau yang sedang diuji. Kadang-kadang kan kita ngucap nih, Iya. ngucap kalau aku tuh kayaknya gini, tiba-tiba ke depannya diuji gitu. Ya, atau mungkin sebetulnya saat itu mereka sedang ada ujian, tapi mereka memilih untuk menutup. Netizen, tidak semua artis mau membuka aib dan juga masalah rumah tangganya. Iya betul. Ya dong, Kak. Seperti Karus menutup dengan baik, everybody was shocked. Ya itu Masa hak, sih? hak kamu kan, gitu loh. Oke ya baiklah. Lanjut. Endorse naik nggak? Belum ada, tolong dong. Yang berikutnya, Ya. oh ada describe foto. Describe foto, kamu kan udah kenal pasangan ini kan? Oh, Pasangan ini, kalau dalam pandangan kamu pasangan ini kan? Oh, they sering ketemu. both my best friends, ya. Oh dua-duanya. And I love them. I love them. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Aku pun tidak sempurna. Jadi setiap ketemu sama teman-teman kita selalu sharing apapun. Aku kemarin sharing masalah rumah tangga aku sama Tyson. And Ayu is one of my best friend yang ada di situ menemani aku dan mensupport aku untuk kembali kepada suamiku dan fokus kepada kebaikan. Fokus pada kebaikannya. Oke baik. Lanjut berikutnya. Nah ini juga temannya dia nih. Satu lagi. Gue semacam Giselle. kayak jubir-jubir artis ya, Say. Gilda deh. Ah dari dia, ini temannya. Banyak Nih, karya nih. gue diundang tuh perceraian mulu, gila deh. Ini Apa Gading tuh? sama Giselle kan kemarin ngasih bola basket bareng, nomor punggungnya Oh, sama, ya kan? Iya, gitu. iya, Ada iya. videonya, coba kita lihat yang berikut. Apa tadi kata-kata lu? Ngasih bola secara cuma-cuma. Emang biasanya Harus bayar. Oh maksudnya tanpa usaha. Rubino dikasih. Secret gitu mulutnya emang bener-bener. Ya. Kamu sekarang tim mana sih? Tim Kan mana? Giselle sekarang, nggak dulu kan dia support Giselle Wijin ya kan? Kan putus. Lo lagi berdua udah gue support kayak putus lo. Tapi nggak apa-apa, mendingan putus daripada ntar di tengah-tengah mereka Betul. ntar Tapi kamu lihat begitu, kamu
termasuk sama dengan netizen yang mensupport mereka untuk balikan? Oh enggak, kalau balikan apa enggak it's up to them. Tapi gemes ya karena maksudnya setelah bercerai mungkin ini adalah salah satu contoh mereka berpisah. Bukan contoh perceraiannya ya, tapi bagaimana mereka bisa cope up parenting untuk Genpi. Betul. Tetap menjalin hubungan baik gitu ya. That's good. Oke. Mereka cocok nggak kalau mereka balik lagi? Duh, terserah mereka mau balik lagi ya. Aku mensupport, mereka mau punya kebahagiaan masing-masing ya wes udah. Kalau sama yang ini, Siapa tuh? Ya nih. Nah ini. Rino Sudra. Oh Rino, iya. Itu siapa sih? Rino juga kemarin ketemu di kebaktian. Iya. Oh iya, itu dekat sama Gisel. Gak tahu ya, pokoknya kalau jalan kan rame-rame gitu ya, Nek. Ya kalau rame-rame, Gisel di mana, Rino di mana? Kadang-kadang Rino di sebelah gue, ya kan? Kadang-kadang gue tarik untuk berfoto. Rino di sebelah kamu. Gisel di mana Gisel? Nah, tapi gue tarik nih Rino ke sini. Tapi Rino balik lagi ke sono. Ya gitu, Nek. Oh, Gempi udah tahu, udah kenal. Nek, lo kata gue neninya Gempi. Gue di rumah Rempoa itu. Emang mana gue cewek? Ya kali-kali pas kalian jalan udah ada bareng sama anak-anak juga. Kalau the last time I met them cuma bareng teman-teman rame-rame. Oh, jadi ini memang teman kalian juga ya, satu kebaktian juga. Ketemu beberapa kali kalau. Oh, ketemu. Kalau dia orangnya gimana sih? Nggak tahu secara pasti, tapi kalau he looks like a nice guy gitu. Kalau bertemu dalam kebaktian, and then ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa sih seru. Ada foto Wijin ada foto? Nggak ada. Kasian loh, Wijin. Karena dua-duanya udah move on belum Ya sih? Wijin udah move on juga lah. Oke, sekarang andai. Aduh, berat banget nih pertanyaan Melani hari ini ya, Mel. Andai, Mel. Ya, Duduk dulu ya, oke. tarik nafas dulu. Ya. Udah kurus, udah cantik lu dia sekarang. Luar biasa. Pasti dibilang katanya dulu aku berantakan. Emang iya? Siapa pacarnya sekarang? Emang sekarang aku udah rapi ya? Kameramen gini, gue pacarnya. Udah gajian belum lo? Gila deh. Andai sahabat kamu yang merupakan korban KDRT memilih untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya, padahal dia udah curhat, aduh gimana ya gitu ya, minta solusi apa segala macam, temennya udah support. Kamu sebagai sahabat akan gimana? Tetap mensupport kalau dia next dia curhat lagi, atau udahlah bosen gitu, atau gimana? That's her choice. Karena pertahanan orang dalam rumah tangga berbeda-beda. Enggak, kamu sebagai sahabat, kamu masih tetap dengerin dia nggak kalau dia curhat lagi pas salah yang sama? Mendengarkan tapi nggak dibawa ke hati lagi. Karena kan gue tahu mungkin berarti dia cinta banget sebetulnya. Nggak dibawa ke hati lagi. Iya, kadang-kadang orang tuh nggak pengen nasihat, orang cuma pengen didengerin aja. Betul. Dan kita sebagai orang yang dicurhatin kadang-kadang suka kebawa ke hati. Embur. Tapi begitu kita kebawa ke hati, ya dibalik. Ya nggak enak. Iya. Ya gitu. Jadi mendingan kalau ada orang curhat jangan dibawa ke hati. Iya, we just be a good listener aja. Oke. Andai Anda ada kabar, ya, suami sahabat kamu itu selingkuh, terus yang ngaku-ngaku selingkuhannya itu keluar-keluar di sosmed. Kamu sebagai sahabat akan ngapain? I don't wanna get involved, that's not my business. Diam aja. Nggak membawa keuangan buat gue, nggak membawa masalah buat gue. Betul. Hidup-hidup mereka, aku urus hidupku dan Chloe dan Koris dan suamiku. Selesai. Betul. Gitu, ya kan? Oke, jadi nggak diundang-undang apa wawancara gitu. Oh, kalau di podcast aku sangat memilih siapa yang menjadi tamuku, Kak. Even though viral, aku selalu mencari ada nggak kebaikan yang bisa aku share kepada penontonku on my podcast. Gitu ya. Oke. Baik, andai ada orang yang menyindir dan membongkar aib masa lalu sahabat kamu di sosmed. Sebagai sahabat, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membela sahabat kamu atau nggak ikut campur karena itu bukan urusan aku dan again menurut aku semua masing-masing dari kita punya aib. Hanya masalahnya masih sebagian dari aib kita ditutup sama Tuhan. Betul. Kalau Tuhan mau buka sebenarnya it's only a matter of time. Tapi again selalu ada purpose, selalu ada tujuan baik Tuhan di balik semuanya. Ya, dan masa lalu kita, foto-foto lalu kita juga ya nggak kayak gini. Kalau mau dibongkar ya kan masa lalu Eki juga wah, Karos juga kan, muka masih gimana ya kan. Dagu masih rata ya kan, belum lancip. Dagu masih rata ya saya. Yalah. Lanjut, andai orang yang kamu anggap sahabat ternyata punya circle dekat sama orang yang kamu anggap musuh. It's okay, sepanjang dia nggak ngomongin gue. Yakin kamu dia nggak ngomongin kamu? Ya, kalaupun dia ngomongin, gue nggak bisa kontrol. Sepanjang dia nggak ngomong depan congor muka gue. Kalaupun dia ngomong depan congor muka gue, yakin gue nggak bisa kontrol dia. Aku bisa mengontrol bagaimana aku merespon. Betul. Andai ternyata Tyson juga pada saat sebuah podcast dia bilang dia pernah terpikir untuk selingkuh. Jawabannya saya berikutnya yang kemana tapi selingkuh ya? Tertarik maksudnya.